Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erik Verlanda dengan NIM D1C123003. Pada video Zoom ini saya akan menyampaikan jawaban ujian mata kuliah produksi bersih dengan dosen pengampunya itu Ibu Ernisa STP MSI. Selanjutnya saya langsung menjelaskan jawaban sesuai soal yang diberikan oleh Ibu. Langsung saja. Soal yang pertama itu jelaskan konsep dasar produksi bersih. Produksi bersih adalah cara berpikir dalam kegiatan industri yang melaksanakan pencegahan, maaf, yang menekankan pencegahan pencemaran sejak awal proses produksi. Artinya sebelum limbah muncul, prosesnya sudah diatur agar penggunaan bahan baku, air, dan energi biasa seefisien mungkin. Dalam produksi bersih, limbah tidak dianggap sebagai suatu yang harus dibuang, tetapi sebagai tanda bahwa proses produksi belum berjalan efisien. Karena itu produksi bersih lebih fokus pada perbaikan proses penghematan sumber daya dan pengurangan limbah dari sumbernya, bukan hanya mengolah limbah di akhir proses. Penerapan produksi bersih memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu lingkungan menjadi lebih terjaga dan biaya produksi bisa ditekan sehingga usaha menjadi lebih berkelanjutan. Jadi di sini masuk soal yang kedua, yaitu buatlah diagram teknik-teknik produksi bersih menurut Usaid. Menurut Usaid, produksi bersih dapat dilakukan melalui beberapa teknik yang saling berkaitan secara sederhana. Teknik-teknik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada good housekeeping. Tindakan sederhana seperti pembersihan rutin, pencegahan kebocoran, dan penataan area kerja agar lebih efisien. Selanjutnya itu substitusi bahan, yaitu menggunakan bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman dari ramah lingkungan. Selanjutnya itu modifikasi proses atau dilakukan mengubah cara atau kondisi proses agar lebih efisien. Selanjutnya itu modifikasi produk, yaitu perencanaan produk agar lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu selanjutnya daur ulang atau reuse, yaitu memanfaatkan kembali sisa bahan atau limbah yang masih bisa digunakan. Baik, di sini masuk ke soal yang nomor tiga, yaitu jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Eh, Pertama itu ada kurangnya pemahaman dan kesadaran penjamin industri terhadap pemanfaatan jangka panjang produksi bersih. Banyak industri menganggap produksi bersih sebagai biaya tambahan, bukan sebagai investasi. Yang kedua itu ada keterbatasan modal dan teknologi. Memerlukan investasi awal yang cukup besar sehingga industri kecil dan menengah ke- kesulitan untuk mengimplementasikan. Yang ketiga ini ada faktor sumber daya manusia menjadi hambatan. Rendahnya keterampilan tenaga kerja dan resistensi terhadap perubahan. Yang keempat ini ada teknologi pendukung belum tersedia atau sulit diakses, khususnya pada industri kecil dan menengah. Yang kelima ini ada resistensi terhadap perubahan karena industri sudah terbiasa dengan cara produksi lama yang dianggap praktis. Dan yang keenam ini adalah dukungan kebijakan dan insentif yang masih kurang, sehingga pelaku industri kurang terdorong untuk menerapkannya. Baik, di sini masuk nomor soal nomor 4, yaitu menurut UNEP atau, atau 2002, sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Yang pertama itu ada limbah padat. Limbah padat berbentuk padatan seperti sisa bahan baku, ampas produksi, kemasan rusak, dan lumpur hasil proses pengolahan limbah ini dapat mencemari tanah jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua itu ada limbah cair. Limbah berupa air, buangan dari proses pencucian, perendaman, dan reaksi kimia. Limbah cair biasanya mengandung bahan organik, bahan kimia, dan mikroorganisme berbahaya.
Yang ketiga ini ada limbah gas atau emisi udara. Berasal dari proses pembakaran dan reaksi kimia seperti gas CO2, SO2, dan partikel debu yang dapat mencemari udara dan berdampak pada kesehatan manusia. Yang keempat ini ada limbah berbahaya dan beracun atau B3. Limbah yang mengandung zat beracun mudah terbakar atau korosif yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan jika tidak ditangani secara khusus. Ya, masuk pada soal nomor 5 itu buatlah skema proses produksi bersih satu agroindustri. Identifikasi kemungkinan muncul limbah. Jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan pada proses produksi tersebut, serta buatkan studi kelayakan dari opsi-opsi bersih yang ditentukan. Buatlah dengan jelas. Ya, di sini ada diagram alirnya. Pertama itu biji kedelai, selanjutnya itu sortasi, selanjutnya itu ada pencucian dengan limbah cair, perendaman, yang dihasilkan limbah organik, penggilingan, yang dihasilkan limbah padat ampas tahu, selanjutnya itu pemasakan, dihasilkan limbah panas dan uap, penyaringan yang dihasilkan ampas tahu atau akorah, selanjutnya itu ada penggumpalan yang dihasilkan limbah cair. Selanjutnya itu ada pencetakan dan pemotongan eh, yang dihasilkan sisa potongan tahu. Selanjutnya itu ada eh, produk akhir tahu. Baik, di sini ada identifikasi limbah. Yang pertama itu ada limbah cair dari perendaman dan pencucian kedelai. Yang kedua itu ada limbah padat berupa ampas tahu atau okara. Yang ketiga itu ada limbah panas dari proses pemasakan. Dan di sini ada opsi produksi bersih. Yang pertama itu pemanfaatan ampas tahu sebagai bahan pakan ternak atau bahan baku makanan. Yang kedua itu ada penghematan air dengan sistem penggunaan ulang air, perendaman. Yang ketiga itu ada efisiensi energi dengan penggunaan tungku hemat energi atau pengaturan waktu pemasakan. Dan di sini ada studi kelayakan opsi produksi bersih. Eh, yang pertama itu ada teknik mudah diterapkan karena tidak memerlukan teknologi tinggi. Yang kedua itu ada ekonomi, yaitu mengurangi biaya pembuangan limbah dan menghasilkan nilai tambah dari ampas tebu. Maaf, ampas tahu. Yang ketiga itu ada lingkungan, yaitu mengurangi pencemaran air dan limbah padat. Yang keempat itu ada sosial, atau meningkatkan citra usaha dan membuka peluang usaha sampingan. Demikianlah penjelasan jawaban ujian mata kuliah produksi bersih yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Itu apa? Oh, stop. Ano, stop na? Hindi na po. Hmm. Udah stop kan? Stop. Dia ada yang improve